Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lalai dari pegangan tauhid. Tatkala datang waktu pagi, dia memikirkan apa yang harus dikerjakannya. Orang yang berakal, bertauhid, menerima pekerjaan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Manusia berada dalam salah satu dari dua keadaan. Jika kuat satu keadaan, lemahlah keadaan yang satu lagi. Dua keadaan itu adalah: pertama, perhatian kepada dirinya sendiri, dan yang kedua adalah perhatian kepada Tuhannya. Jika dia asik kepada dirinya, lalailah dia kepada Tuhannya. Jika dia asik kepada Tuhannya, lalailah dia kepada dirinya. Orang yang lemah tauhidnya akan asik kepada dirinya dan menjadi lalai daripada mengingati Tuhannya. Orang ini mungkin kuat mengerjakan amal ibadah dan berbuat kebaikan kepada sesama makhluk, tetapi keasikan kepada diri sendiri membuatnya melihat amal dan perbuatan sebagai hasil yang keluar dari dirinya, karena dirinya dan kembali kepada dirinya. Jika dia melihat Tuhan, maka dilihatnya Tuhan memberinya kebebasan untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Dirasakan seolah-olah Tuhan tidak mengganggu pekerjaannya. Dia berpegang kepada kenyataan bahwa Tuhan tidak mengubah nasib sesuatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Oleh sebab itu, nasib dirinya terletak dalam tangannya sendiri, dan Tuhan memberinya nasib menurut usaha yang disumbangkannya. Bagi menjamin dia mendapat nasib yang baik, maka dia membuat perancangan yang rapi dan mengambil tindakan yang berkesan. Dia memulakan harinya dengan menyusun jadwal yang wajib ditaatinya untuk hari itu. Untung malang nasibnya bergantung kepada kemampuannya untuk merealisasikan apa yang dirancangkannya. Manusia yang berpegang kepada prinsip demikian adalah benar menurut aspek dirinya, tetapi dia adalah orang yang lalai menurut aspek ketuhanan yang menguasai dirinya. Pengkaguman kekuatan diri sendiri akan memperkecilkan kekuatan Maharaja yang memerintah sekalian alam maya ini. Prinsip yang demikian menambahkan ego dirinya dan menjauhkannya dari merendahkan diri kepada Tuhannya, walaupun banyak ibadah dan perbuatan baik yang dikerjakannya. Amal yang banyak menyebabkannya menjadi ujub, riya, dan sama'ah. Amal yang demikian, tatkala dibawa ke tempat perhitungan hisab di akhirat kelak, dia akan berterbangan seperti debu. Dia tidak dapat menolong tuannya karena orang itu menjadikan dirinya sebagai tapak untuk meletakkan amalnya. Di padang mahsyar dirinya sendiri tidak berdaya berdiri di hadapan Hakim yang Maha Perkasa. Bila dia jatuh, maka jatuh jugalah amalnya. Sekiranya kita mau amal dapat berdiri tegak, binalah dia di atas tapak tauhid, pandangan tauhid, melihat apa yang dari Allah berdiri dengan Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah yang memiliki dan menguasai sekalian alam serta isi dan kejadian yang berlaku di dalamnya. Tidak bergerak walau sebesar zarah melainkan dengan izinnya. Tidak terjadi sesuatu perkara melainkan dengan kudrat dan iradatnya. Allah telah menentukan qadar sebelum Dia menjadikan qadar. Setiap yang berlaku adalah menurut ketentuannya. Orang yang berpegang pada prinsip ini menyambut kedatangan pagi dengan persiapan untuk menerima ketibaan takdir ilahi. Dia tahu bahwa apa yang Allah takdirkan untuknya hari itu pasti sampai kepadanya. Tidak ada sesiapa yang boleh mengubahnya. Bergeraklah dia dengan sepenuh tenaga mendukung takdir yang diamanatkan kepadanya. Jangan menganggap orang yang berpegang kepada prinsip tauhid sebagai orang yang pasif, hanya berpeluk tubuh. Dia tetap aktif dengan berbagai-bagai aktivitas, melebihi orang yang berpegang kepada prinsip yang pertama. Perbedaan antara keduanya adalah daya rasa dan daya nilai. Pekerjaan dan perbuatan adalah serupa. Orang yang pertama merasakan dialah yang melahirkan amal. Dia melihat dirinya yang melakukan amal. Sedangkan orang kedua melihat dirinya adalah alat, dan Allah adalah pelaku yang menggunakan alat. Dia melihat dirinya dipilih oleh Allah bagi menjahirkan sesuatu perbuatan. Oleh sebab perbuatan yang ditakdirkan untuknya itu menjadi amanat Allah kepadanya, maka dia melakukannya sebaik mungkin menurut kadar kemampuan yang Allah kurniakan kepadanya. Dan dia mengharapkan perbuatan yang lahir dari dirinya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini tidak panik menerima kedatangan peristiwa besar secara mendadak, karena dia melihat bahwa peristiwa tersebut adalah takdir Allah yang sedang berjalan, dan dia berada di tengah jalan takdir itu. Lalu dia menerimanya dengan senang hati. Dia yakin bahwa Allah yang mendatangkan takdir dalam bentuk peristiwa, maka dia juga yang melahirkan kesan dari peristiwa yang berkenaan. Apabila seseorang itu berfungsi mengikut urutan takdir, dia dapat menerima akibat daripada takdir itu, walaupun akibat itu tidak menguntungkannya. Jika akibat yang baik sampai kepadanya, dia yakin bahwa Allah akan memeliharanya agar tidak terjadi sia-sia kebaikan yang diterimanya, dan dia bersyukur. Jika akibat buruk yang sampai kepadanya, dia yakin bahwa Allah akan menguatkannya dengan kesabaran dan keriduan. Karena hati yang benar-benar bertauhid tidak dapat diganggu gugat oleh apapun. Selagi seseorang itu beriman dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi itulah dia melimpahkan rahmatnya. Kegagalan memperolehi apa yang dihajatkan bukan bermakna tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa juga yang Allah lakukan kepada orang yang beriman pasti terdapat rahmatnya, walaupun dalam soal tidak menyampaikan hajatnya. Keyakinan terhadap yang demikian menjadikan orang yang beriman tabah menghadapi ujian hidup, tidak sekali-kali berputus asa.
Mereka yakin bahwa apabila mereka sandarkan segala perkara kepada Allah, maka apa juga amal kebaikan yang mereka lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Orang yang masuk ke dalam lautan takdir, ridho dengan segala yang ditentukan Allah, akan senantiasa tenang, tidak berduka cita bila kehilangan atau ketiadaan sesuatu.